Oke. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sobat-sobat berada, ketemu lagi sama kita di podcast MTK Podcast. Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang tamu, dua orang tamu luar biasa bersama Ustadz Dian dengan Ustadz Yoga. Saya dulu dong ke kamera. Halo. Ya, hai. Oke, kali ini kita mau cerita sedikit ini. Dian Yoga tentang pengalaman kalian lah berdua. Insya Allah ini kan sudah melanglang buana ceritanya ke mana paling kita ke Kalimantan ya kan? Kalimantan. Nah, Insya Allah. Tapi sebelum kita cerita jauh ke Kalimantan, kita mau tahu dulu nih gimana sih awal mula kalian masuk ke layar dakwah dan markas penghafal Quran. Mungkin kita dari Dian dulu. Gimana Dian? Ya, gini teman-teman, awal mula saya masuk di markas penghafal Quran. Tunggu. Teman-teman pasti belum tahu nih apa bedanya markas penghafal Quran dengan layar dakwah. Ayo, siapa yang mau jawab nih? Ayo teman-teman coba dijelasin dulu dari Dian dulu. Apa sih markas penghafal Quran itu? Bilang aja. Oh, markas penghafal Quran itu adalah sebuah yayasan yang mana bergerak pada pendidikan, khususnya dikhususkan untuk santri-santri ikhwan. Oh, ikhwan. Kalau layar dakwah Mahatafis Kejuruan apa? Yoga? Kalau Mahatafis Kejuruan itu sama juga seperti markas penghafal Quran. Dia fokus di bidang pendidikan Hafiz, tapi untuk khusus ke yang akhwatnya. Oh, hanya dibedakan kalau yang markas itu untuk laki-laki, ya, yang layar dakwah Mahatafis Kejuruan untuk yang perempuan. Lanjut, boleh Dian lagi diceritain gimana kisahnya. Jadi saya masuk di markas penghafal Quran ini pada tahun 2023 kalau nggak saya silap ya. Iya, 2023. Saya itu di markas penghafal Quran dulunya santri pengabdian Bang Dani. Ya. Jadi selama 1 tahun lah saya di situ kan mengikuti kegiatan di markas penghafal Quran. Sebelumnya saya tuh diajak kayak safari dakwah gitu, ya dari Aceh sampai Batam juga ke Malang Buana, Batam, Padang begitulah ceritanya. Dan sampai sekarang ya karena udah beda apa namanya? Udah the next levelnya santri. Iya, sih. sudah selesai saya santri pengabdian juga. Jadi ya tidak ikut lagi safari dakwah. Beda gitu Bang Dani. Awal mula dari santri rupanya ya. Iya, awal mula dari santri pengabdian. Setelah itu ikut gabung ke kegiatan markas. Yeah. Kemudian dilihatlah sama orang markas, bagus nih anak. Lumayan gitu kan, bagus, ada skill lah. Iya. Sedikit. Bisa dipakai. Bisa. Baru direkrut lah ceritanya ya. Ke markas penghafal Quran. Kalau apa yoga gimana? Kalau saya dulu Bang Dani, awal mula itu saya diajak untuk gabung bersama layar dakwah sebagai santri yang sekalian dikuliahkan. Ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi santri dan juga kuliah full beasiswa. Iya. Nah, beberapa bulan saya menjadi santri, saya diajak juga seperti Bang Dian tadi untuk kegiatan safari dakwah, dikarenakan tim dari Yayasan Layar Dakwah itu kekurangan yang untuk ikhwannya. Jadi awal mulai saya gabung itu kegiatan safari dakwah bersama Syekh Muhammad Jaber di Kabupaten Asahan. Setelah itu berlanjut sampai sekarang, ya alhamdulillah setiap ada kegiatan safar selalu diajak sama Yayasan Layar Dakwah. Dan sekarang alhamdulillah sudah resmi lah bergabung menjadi salah satu staf di Yayasan Layar Dakwah. Namun sekarang sudah tidak di bagian event safari lagi, tapi sekarang sudah di divisi sarana prasarana. Oh berarti ceritanya sama. Awal mula. Santri. Kalau
kalau si Yoga berarti dari belum santri malah ya, dari sebelum santri diajak jadi santri, program santri dan kuliah gitu. Iya. Oh iya. Ya, gimana dari Dian gimana awal mula kesan-kesan masuk markas tuh? Kesannya Seneng kan? alhamdulillah senang juga. Seperti Ustadz Yoga tadi kan, Bang Yoga tadi kan, saya juga dikuliahkan di beasiswa ya kan. Jadi ya sangat beruntung banget gitu kan, beruntung sekali ya. Jadi awal mula tuh saya menolak beberapa kali untuk kuliah. Oh iya. Apa alasannya kenapa menolak? Ya saya pengen sebelumnya saya tuh ada problem apa lah gitu kan. Tidak bisa disebut di konten ini ya. Jadi saya tuh setelah itu sebelum saya tuh dikirim ke Sukabumi, Jawa Barat, belajar di Masjid Sejuta Pemuda selama 3 bulan. Ya, gitu kan. Setelah di sana gitu kan ada ustadz yang ngechat saya dari WA gitu kan. Dia insya Allah antum kuliah ya gitu kan. Bismillah ya Ustadz, karena di sana kan langsung terbuka pikiran saya tuh. Sebelum ke sini pikiran iya ketutup ini sampai hati pun ketutup lah ya. Gitu kan. Setelah di sana pulang dari sana ya alhamdulillah menjadi yang pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Pikiran sudah luas. Alhamdulillah begitu kan. Wawasan juga insya Allah kita tambahin gitu. Tapi nanti saya mau cerita yang ke Sukabumi tadi. Oh, boleh. Tapi ke di yoga dulu. Jadi awal mula tadi kan masuk ke LD kan dari sebelum santri, kemudian diajar jadi santri, kemudian program kuliah gitu, ikut juga sama Syekh Muhammad. Gimana perasaan ketemu Syekh Muhammad tadi itu? Perasaannya udah pasti sangat bersyukur dan bangga sekali ya Bang Dani ya, karena sebelum saya masuk ke yayasan ini kehidupan saya tuh bisa dibilang untuk beribadah seperti sholat itu sangat masih dibilang tuh bolong-bolong. Alhamdulillah dari layar dakwah mengajak saya untuk ikut bergabung. Alhamdulillah kehidupan saya terutama untuk di bidang ibadah alhamdulillah sampai sekarang sudah terjaga gitu kan. Apalagi dengan bergabung dengan layar dakwah saya bisa bertemu dengan ulama-ulama seperti Syekh Muhammad Jabir, Syekh Hussein Jabir dan Syekh yang lainnya. Itu termasuk hal yang sangat saya syukuri begitu loh Bang Dani, dan menjadi kebanggaan untuk diri saya sendiri. Jadi saya berterima kasih lah kepada Yayasan Layar Dakwah sudah bersedia untuk mengajak saya bergabung kepada Yayasan Layar Dakwah. Ini dia udah pernah ketemu Syekh? Alhamdulillah sudah mengenai. Oh siap. Syekh paling terkenal siapa? Syekh paling terkenal Syekh Yazin. Syekh Yazin. Paling terkenal yang udah pernah dijumpai. Iya, paling terkenal karena beliau kan juga juri Yafiz Quran Indonesia kan? Iya. Jadi itulah ya dampingi beliau juga. Oh iya. Kalau yoga Syekh Muhammad. Iya benar Bang Dani, Syekh Muhammad yang paling terkenal. Syekh Yazin? Iya itu juga terkenal. Insya Allah. Pokoknya sama-sama terkenal. Sama-sama terkenal. Iya, terkenal. Siap. Jadi apa? Kalau tadi Yoga bilang sekarang udah diamanahin jadi sarpras, gimana tuh? Yang awalnya kan santri nggak tahu apa-apa tuh, terus tiba-tiba dapat amanah yang besar tuh atas kepercayaan dari layar dakwah sendiri mengamanahin divisi sarpras tuh ke Yoga. Ya awalnya ya kaget sih sebenarnya Bang Dani, karena kan sarpras ini kan termasuk tanggung jawab yang lumayan besar gitu kan. Jadi seluruh aset itu kita yang ngurus, kita yang ngedata, kita yang kalau untuk di servis kita yang servis gitu kan, biar seluruh aset itu bisa terjaga dan bisa nggak gampang rusak gitu. Tapi insya Allah dengan diberi tanggung jawab seperti ini, insya Allah menjadikan diri saya sendiri itu lebih
apa namanya, lebih bertanggung jawab lah, dan lebih luas wawasan tentang barang-barang, tanggung jawab barang. Luas yang tanggung jawab, Ya. terutama untuk saya sendiri lebih dahulu gitu. Oh gitu ya. Oh, kita terbang ke Sukabumi nih. Iya. Kita terbang. Gimana kok mau ke Sukabumi? Iya, awalnya saya juga gimana gitu kan. Pertama kali naik pesawat juga. Oh, iya. Jujur aja kan, saya tuh kayak mana ya. Tapi pas sudah sampai sana, ternyata begini gitu kan. Udah berubah pikiran itu kan. Enggak sana kemari lagi begitu. Jadi di Sukabumi itu program apa? Itu namanya program Masjid Akademi namanya. Dan itu pertama kali kami di angkatan pertama dibuat. Iya. Mungkin Sama siapa yang buat? Yang buat namanya Ustadz Anggi Sulaiman. Iya. Dari lembaga atau yayasan? Dari masjidnya itu sendiri gitu kan. Lembaga pendidikan mereka di situ. Iya. Gitu. Masjid apa namanya kalau? Masjid Sejuta Pemuda. Oh, Masjid Sejuta Pemuda. Ya. Kemudian saya di situ diamanahin sebagai belajar untuk fokusnya tuh media gitu, seperti kayak content creator, yayasan gitu, maka sampai kurang. Selama 3 bulan di sana gitu kan. Dan di sana dibiayai semua, gratis semua. Pokoknya mah kita tinggal belajar di sana gitu kan. Belajar gitu kan. Melatih menjadi orang yang percaya diri juga di sana gitu kan. Berarti di sana difokusin untuk media. Berarti yang ngedit nanti ini tuh dia juga. Insya Allah. Kita juga yang ngedit. Iya. Kalau teman-teman melihat video ini gimana, itu hasil editannya dia. Jadi nanti kalau ada kekurangan dari video ini, komen di bawah, nanti kita kasih tahu ya. Oke. Apa hasil yang didapat dari belajar 3 bulan ya tadi? 3 bulan di sana. Hasilnya? Iya. Ya hasilnya dia banyak sebenarnya. Walaupun saya difokuskan dengan satu amanah tadi media ya sebagai moderator, tapi insya Allah semuanya saya paham lah sedikit-sedikit gitu kan tentang materi-materi yang sudah dijelaskan di Masjid Sejuta Pemuda begitu. Di situ juga ada beberapa materi juga kan. Nggak hanya media saja gitu, kayak ada fundraisingnya, ada siroh masjidnya, fikih masjid juga, belajar tahsin juga kita di situ, ada banyak juga. Jadi memang full pembelajaran agama di sana, tapi nggak cuma agama ya, kelembagaan juga dapat juga di sana gitu kan, nggak hanya dunianya aja dapat, akhirat juga dapat. Insya Allah begitulah kisah di sana gitu. Itu cerita di Sukabumi. Insya Allah. Berarti Masjid Sejuta Pemuda tadi ya. Masya Allah. Ada nggak kemungkinan si markas penghafal Quran itu buat kayak gitu, buat program yang serupa untuk lingkup Kota Medan? Insya Allah doain saja ya teman-teman di luar sana, semoga kita bisa menjalankan program ini di Medan. Untuk kalian yang ingin belajar juga bisa nanti. Langsung dibimbing oleh Ustadz Dian. Masya Allah Ustadz Dian. Oke, kita langsung. Kalau tadi si Dian itu udah terbang ke Kalindo, Sukabumi, Jawa Barat. Kalau yoga ke Kalimantan. Samarinda. Oh Samarinda, Masya Allah. Itu udah beda jam tuh ya? Udah beda jam. Kalau Kalimantan udah Wita ya, Kalimantan Wita. Iya. Gimana cerita bisa terbang ke sana? Kemarin ada kegiatan safari dakwah bersama Syekh Hussein Jabir awalnya di situ. Nah di kegiatan itu saya nggak ikut banyak, cuman dari lembaga mau mengadakan kegiatan yang serupa kembali di bulan berikutnya. Itu butuh survei dari tim Yayasan Dakwah. Nah setelah kegiatan safari bersama Syekh Hussein Jabir, saya bersama Bang Dani berdua di situ untuk survei kegiatan safari dakwah lagi, namun bersama si Muhammad Jabir. Jadi di situ kemarin selama 1 bulan kita di
Balikpapan dan Samarinda untuk survei kegiatan safari dakwah. Iya. Alhamdulillah sih ya. Tuh, pertama kali ke daerah Kalimantan, masya Allah. Itu berkat layar dakwah tuh. Iya, berkat dari Yayasan Layar Dakwah, masya Allah, sangat bersyukur. Tapi harus dilurusin lagi biar nggak salah ini kan. Nanti niatnya kita kesana katanya jalan-jalan. Iya. Harusnya memang pure betul-betul niat di sana itu dakwah. Dakwah, benar. Siap. Apa kita lanjut lagi? Ini kan yayasan layar dakwah dan markas penghafal Quran kan sama-sama ya. Hanya beda dipisah. Kalau markas itu untuk laki-laki, LD itu untuk yang perempuan. Sejauh apa sih perkembangan dari yayasan ini, layar dakwah dan markas penghafal Quran? Apa kegiatan terakhir dari kedua yayasan ini? Mungkin dari Yoga dulu bisa dijawab. Konfisi. Iya. Jadi Bang Dani, kegiatan terakhir dari layar dakwah dan juga markas penghafal Al-Quran atau bisa disingkat ya LDMPQ itu adalah kegiatan home visit. Apa itu home visit? Home visit itu adalah kunjungan ke rumah-rumah calon mahasantri dan mahasantriwati yang jadi ceritanya ini lagi buka Iya, ini benar. pendaftaran. Iya, benar. Oh, ini udah angkatan keberapa kalau apa ini? Alhamdulillah sekarang sudah di angkatan kedua yang Angkatan kedua. Iya. ini kita baru saja melakukan kegiatan home visit di berbagai daerah. Itu ada Mandailing Natal, Padang Sidimpuan, Sibolga, Aceh Utara, dan itu ada empat wilayah ya. Ada beberapa santri yang sudah kita kunjungi. Alhamdulillah ada banyak berbagai cerita lah ya. Kita dengar dari calon-calon mahasantri yang insya Allah akan bisa bergabunglah bareng kita di angkatan kedua ini. Iya. Total dari home visit itu berapa orang? Atau kuota yang harus terpenuhi gitu dari yayasannya sendiri? Kalau untuk layar dakwah yang khusus perempuan, kuota yang kita butuhkan itu ada 12. Cuman kemarin yang kita kunjungin itu ada sekitar 13 orang yang untuk perempuannya. Dan yang untuk markas penghafal Quran, yang untuk ikhwannya kita butuh 10 orang. Namun yang kita sudah kunjungi itu baru 3 orang. Jadi kita butuh 7 orang lagi, 7 kuota lagi yang untuk ikhwannya. Jadi sekarang kita alhamdulillah sedang buka pendaftaran lagi untuk gelombang kedua khusus untuk yang ikhwan. Kita beralih ke cerita pengalaman ketika home visit, apa yang terjadi di sana, apa yang dialami, apakah ada cerita-cerita yang mengubah gitu, menggetarkan hati dari tuh siapa yang ke jalan ke sana home visit itu? Ada berapa orang gitu? Ada bertiga. Beliau supir dan kami, saya dan Ustaz Lutfi itu lagi. 3 yang berjalan datang ke rumah-rumah santri, melihat, ngecek gimana keadaan mereka di sana, apakah layak masuk ke layar dakwah dan markas penghafal Quran. Karena yang kita utamakan itu kan yatim duafa. Jadi memang harus benar-benar ya. Harus benar-benar. Makanya itu kita lakukan home visit dari rumah ke rumah gitu kan, memastikan layak tidak diberikan beasiswa masuk bersama kita gitu. Masya Allah, luar biasa memang program layar dakwah markas penghafal Quran. Gimana ceritanya? Tapi tunggu dulu, sebelum itu ini kan segmen sedih nih. Jadi kita agak buat dulu cahayanya redup ya. Caranya gampang. Udah redup nih. Tugas mulai itu. Gimana ceritanya? Ya menurut saya paling sedih itu ada 2 anak ya, yang santriwati, calon santriwati kan. Yang pertama itu di daerah Mandailing Natal di desa Adianjio. Dia sudah yatim piatu dan apa lagi dia. Dia di rumah itu tinggal bersama neneknya gitu kan. Dan neneknya juga sakit-sakitan gitu. Jadi pas ketika kita tanya gitu kan, apa momen-momen yang paling diingat ketika ayah atau ibu
masih hidup gitu kan. Pas dia bicara, jadi Ustadz ketika saya sekolah itu ayah saya datang ke sekolah saya, Ustadz, ngasih uang jajan, itu aja ya. Iya Ustadz, itu paling saya ingat Ustadz, karena nggak tahu apa lagi mau dimasak di rumah gitu kan, nggak ada yang mau dimakan gitu di rumah gitu, sampai ayahnya ngasih uang jajan ke dia gitu. Berarti dia berangkat sekolah belum sarapan? Iya, belum sarapan, bukan karena dia tapi karena nggak ada yang mau dimasak di rumah lagi gitu kan, begitu. Dan di situ ya bertiga kan meneteskan air mata gitu. Sedih ya, sedih banget. Jadi si anak tuh memang dalam kondisi yang layak untuk dibantu. Dan di situ kita kasih juga surat pernyataan lulusnya. Langsung dikasih. Iya, langsung dikasih. Karena memang betul-betul layak untuk kita jadikan mahasantri di sini begitu. Pantas lah. Dan ada satu lagi yang paling terakhir ketika kami kunjungi, beliau ini memang masih lengkap kedua orang tuanya, dan tapi orang tuanya sudah mulai menua gitu. Ayah ibunya masih ada, dan anaknya ini 11, dan berapa ini? 5 ya, meninggal 5 orang. Sisa 6. Ya. Jadi orang tuanya itu bekerja sebagai petani berdua gitu kan. Dan milik tanahnya itu bukan milik mereka gitu kan. Mereka bekerja di tempat mereka orang. Iya, pekerja. Dan itu hasilnya dibagi 2 sama yang punya tanah lahan itu kan. Dan kerja sampingan ayahnya itu ya mencari kayu bakar untuk makan gitu, tambah-tambahan gitu. Dan kita dapat cerita juga dari ibunya bilang, anak ini Ustadz kalau ketika pulang sekolah atau hibur, kami nggak boleh kerja Ustadz, katanya nggak boleh keluar kemana-mana, suruh istirahat di rumah santai-santai gitu. Kenapa Bu? Iya Ustadz, biar katanya dia bilang gini Ustadz, ayah rumah di rumah aja biar aku yang ngerjain gitu, gitu. Dan ya pantas juga kita layak berikan itu kan, karena dia berbakti pada orang tuanya kan, gitu kan. Ya, bukti nyata bagi kita lah, anak yang berbakti pada orang tua pasti ya semuanya bakal terwujud. Insya Allah. Si yang terakhir tadi itu. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Sangat berbakti sampai kerjaan orang tuanya pun. Iya, ngerjain orang tuanya boleh ngerjain. Iya. Orang tuanya istirahat di rumah, dulu santai, diam. Iya. Kalau dari yoga gimana? Ada cerita-cerita sedih? Ya ada satu yang untuk calon mahasantri yang ikhwaniyah itu sama juga masih di Kabupaten Mandailing Natal, itu di desa Ain Galoga ya misalnya. Jadi ada satu anak laki-laki ya dari keluarga ibu siapa lupa. Jadi mereka ini tinggal di rumah itu yang selalu tuh jadi omongan bagi tetangga mereka. Jadi bagi tetangga mereka itu keluarga ini nggak akan sanggup untuk mengkuliahkan anak-anaknya karena kerjaan ibu ini cuman jualan sarapan pagi, dan bapak suaminya itu sebagai nazir masjid ya. Iya. Nazir masjid yang gajinya juga bisa dibilang ya sangat sedikit gitu kan, hanya cukup untuk makanan sehari-hari bagi keluarga mereka gitu. Jadi ketika anak-anaknya pengen kuliah, tetangga itu selalu nyinyir, ngomong kalau mereka nggak akan bisa kuliah, dari mana uangnya, sedangkan orang tua mereka itu cuma penjual sarapan dan juga nazir masjid. Tapi masya Allah, ibunya si namanya Isnain Mubarak, panggilannya itu Barok. Jadi mamanya ini masya Allah selalu berhusnuzon lah sama Allah. Kalau kita ikhtiar, kalau kita doa sama Allah, insya Allah semua niat baik kita akan diberi jalan oleh Allah. Alhamdulillah, atas ikhtiar ibu itu, ikhtiar si Mubaraknya juga, agar bisa kuliah lah anaknya gitu kan. Nah, ini alhamdulillah kemarin beliau kita terima gitu, bisa bergabung di
maka hafal Al-Quran sebagai mahasantri yang akan dikuliahkan secara full beasiswa gitu. Alhamdulillah dari pihak keluarga juga sangat bersyukur, sangat bahagia, termasuk dari mubaroknya juga disitu langsung sujud syukur gitu. Saking bahagianya beliaunya karena memang beliau sangat pengen untuk kuliah namun keterbatasan ekonomi dari keluarga. Itu tadi kekuatan doa ya. Iya, kekuatan doa dari seorang umat. Seorang umat kalau pengen anaknya kuliah nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Iya. Iya. Buat kalian para tetangga yang julid, ada Allah. Jangan julid-julid lagi. Iya, enggak lah itu. Ingat ya. Ya lah. Insya Allah ya cerita sedih dari teman-teman tim Kompisik yang udah melihat satu persatu keadaan dari calon santri, keadaan tempat tinggal, keadaan beli apa mereka gimana, kehidupan sehari-hari itu luar biasa ya. Apa ada maksudnya ada nggak hikmah dari kalian diutus ke sana yang kalian bisa petik, bisa ambil untuk dibagikan ke teman-teman semua? Ya dari saya dapat pelajaran, intinya saya itu harus merasa cukup dalam hidup gitu kan. Kita lihatlah dari yang di anak ini yang yatim duafa itu, saya melihat dia ayahnya sampai mengantarkan uang untuk dijajan gitu kan, sedangkan saya sebelum pergi sekolah bisa sarapan, dan itu masih merasa kurang juga gitu kan kita. Jadi ya intinya saya harus tetap merasa bersyukur gitu kan, ternyata masih ada orang-orang yang di bawah kita masalahnya gitu kan, enggak ya dikasih ujian yang ngeluh, sedangkan anak ini ya terus bersabar gitu kan. Itu yang bisa saya ambil. Harus merasa cukup dalam hidup. Kalau yoga Ya, sama juga Bang Dani, kita tuh harus selalu bersyukur ya atas apa yang kita jalanin saat ini, karena kan kita nggak tahu ada berapa banyak orang yang hidupnya bahkan lebih sulit daripada kita, tapi mereka selalu semangat gitu kan, nggak seberisik kita gitu lah. Kalau kita lihat apa namanya quotes orang gitu ya, seberisik kita, nggak sengeluh kita. Nah, mereka selalu berhusnuzon sama Allah, yakin sama Allah, pasti akan dibantu lah sama Allah. Nah, segala ujian ya, segala sesuatu ujian itu nggak akan dikasih ke umatnya kalau di luar dari batasan kemampuannya. Siap. Itu tadi teman-teman semua cerita dari tim Hobisit yang sudah melihat langsung, meninjau langsung kondisi dari calon mahasantri yang insya Allah bakal belajar di LDMPQ. Kita sudahi dulu sesi sedih-sedihnya karena ini masih abu-abu kayaknya. Kita ubah lagi caranya. Ayo gimana? Oke, kita balik lagi. Ada satu pertanyaan yang menarik, mungkin teman-teman yang di rumah belum tahu. Program dari tadi kan ada bahasanya mengkuliahkan santri, para santri dikuliahkan, belajar di sini sambil kuliah. Gimana program itu? Program mengkuliahkan santri itu gimana? Ada yang bisa jelasin? Yuk dari siapa? Iya, jadi program santri kuliah itu insya Allah bakal beasiswa seluruhnya, baik itu dari kuliahnya, praktisnya, tempat tinggalnya, makannya, semuanya itu insya Allah bakal beasiswa. Nah, jadi untuk dananya itu Bang Dani itu dari kita berapa? Dari orang-orang baik. Kita punya usaha, badan usaha milik maat nih, pondok, gitu. Jangan langsung gini. Jadi Umat capek juga. Dicatat nih Din. Enggak apa-apa. ya, jadi alhamdulillah kalau untuk jadi alhamdulillah Bang Dani, kalau untuk pendanaan
seluruh kegiatan mahasantri-mahasantriwati itu alhamdulillah dari lembaga kita ada beberapa usaha. Ini ada koperasi atau kedai santri lah kita buat di gedung mahat kita, dan juga ada peternakan ayam, lalu ada juga kebun yang insya Allah juga bisa menjadi ketahanan pangan bagi santri-santri kita. Lalu juga memang untuk itu semuanya kita juga dibantu lah dari banyak jamaah yang sudah ikut bersedekah untuk kegiatan beasiswa untuk santri-santri kita. Jadi apa tuh? Ini apa? Ini mana? Ini masuk koneksi. Siapa? Usah ini. Oh, lagi syuting nih. Waalaikumsalam. Ya, Sat. Boleh, Sat. Oke, Sat. Biasa di simpang itu, Kalisata. Iya, Sat. Iya, Sat. Ada sini, Sat. Bisa sih. Lanjut lagi. Kan masih nelfon. Gimana tadi? Berarti itu semua pembiayaan baik dari pelajaran, tadi makan, tempat tinggal, serta beasiswa santri tadi itu dari LD MPK punya usaha, kemudian ada ketahanan pangan itu kebun sama ternak ya. Ya, baru sama ada orang-orang baik yang mau menerima, mau membiayai para anak-anak santri ini untuk belajar dan seterusnya. Ya, siap. Jadi mungkin teman-teman jika ingin menjadi ini funding Ustaz. Ya, ujungnya ceritain aja. Itu nggak mau sedekah, sebenarnya lebih ke nawarin daftarnya dulu aja, programnya gratis. Jadi teman-teman, ini ada program bagus, program dari Daerah Dakwah Markas Penghafal Quran, program gratis, kuliah gratis, tempat tinggal, biaya makan, biaya pendidikan, kuliah, semua full beasiswa gratis tanpa dipungut biaya. Jadi bagi teman-teman yang merasa termasuk ke dalam, mohon maaf, golongan duafa dan yatim piatu, bisa daftarkan langsung untuk mengikuti program Mahat Tahfiz Kejuruan tadi namanya. Iya, benar. Seperti itu. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Ini adalah episode pertama. Tunggu episode-episode selanjutnya di podcast Mahat Tahfiz Kejuruan atau podcast MTK. Kita ketemu lagi dengan narasumber yang luar biasa lainnya. Selamat. Gimana sih penutupnya? Pakai apa? Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berakhir. Ini adalah episode pertama kita dengan narasumber yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa selanjutnya. Sampai ketemu lagi di podcast MTK lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit kan? Setengah jam cuma. Potong-potong lagi aja.